Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Kuliah kita kali ini kita akan mempelajari tentang protokol kesehatan di area restoran sesuai dengan anjuran pemerintah yang diterbitkan pada Juli 2020 kemarin. Panduan pelaksanaan kebersihan kesehatan dan keselamatan dan kelestarian lingkungan di restoran dan rumah makan. Ini tentang panduannya, mengapa perlu kita adanya panduan? Ya, peningkatan kesadaran masyarakat Indonesia dan dunia terhadap kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan sangat besar akibatnya dengan penyebaran COVID-19. Kemudian pola permintaan dan perilaku wisatawan ke depan akan sangat dipengaruhi oleh kesadaran terhadap ketiga tadi dan ditambah dengan kesadaran lingkungan yang tinggi. Ketiga adalah dunia pariwisata harus bersiap diri untuk dapat memberikan jaminan kebersihan lingkungan yang tinggi akan produk dan pelayanan yang diberikan kepada wisatawan. Yang keempat, perlu panduan praktis bagi industri pariwisata dalam menyiapkan produk dan pelayanan yang bersih, sehat, aman, dan ramah lingkungan, khususnya restoran dan rumah makan. Panduan ini diberikan untuk siapa sih? Satu, untuk pengusaha dan atau pengelola restoran rumah makan. Yang kedua adalah untuk karyawan restoran. Yang ketiga adalah tamu restoran. Yang keempat adalah pemerintah provinsi. Yang kelima adalah pemerintah kabupaten, dan yang terakhir adalah untuk asosiasi usaha dan profesi terkait rumah makan. Ini ada dua panduan. Yang pertama adalah panduan umum, yang kedua adalah panduan khusus. Sesuai alur pelayanan restoran, rumah makan mencakup satu, panduan bagi pengusaha atau pengelola serta fasilitas yang akan disediakan. Yang kedua adalah panduan bagi tamu. Yang ketiga adalah panduan bagi karyawan. Panduan umum satu, ini kita akan belajar manajemen tata kelola. Yang pertama kita harus tahu dulu apa itu COVID-19. Yang kedua kita akan yang ketiga melatih karyawan untuk mempersiapkan dan melaksanakan standar operation prosedur kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan di restoran atau rumah makan. Yang keempat adalah menyediakan dan memasang imbauan tertulis untuk satu, tidak berjabat tangan. Yang kedua, hindari menyentuh bagian wajah, terutama mata, hidung, dan mulut. Yang ketiga, menjaga jarak aman minimal nih 1 meter. Yang keempat, mencuci tangan dengan sabun menggunakan hand sanitizer. Yang berikutnya adalah memakai masker. Yang menerapkan etika bersih dan batuk. Selalu mengkonsumsi makanan sehat dan vitamin. Yang kelima, menyediakan perlengkapan kebersihan dan kesehatan seperti sarana cuci tangan, pakai sabun, cuci tangan menggunakan sabun, masker, sarung tangan, peralatan pengukur suhu tubuh, kotak obat, penanda posisi berdiri dan duduk untuk menjaga jarak aman, serta tempat sampah yang tertutup. Yang keenam adalah melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk jika ditemukan karyawan atau tamu dengan suhu lebih dari 30,3 derajat Celcius dengan 2 kali pemeriksaan dengan jarak rentannya adalah 5 menit, atau memiliki gejala demam, batuk, pilek, dan nyeri tenggorokan atau sesak napas tidak diperkenankan masuk. Yang ketujuh, menyediakan peralatan dan perlengkapan keselamatan dan keamanan sedikitnya 1. Kotak P3K yang dilengkapi dengan perlengkapan penanganan kecelakaan sederhana, alat pemadam kebakaran yang berfungsi dengan baik, serta disertai penjelasan dan tata cara penggunaannya. Nomor 3, informasi tertulis mengenai prosedur penyelamatan diri dari bencana alam dan kebakaran. Yang keempat adalah mapping lokasi atau peta lokasi, titik kumpul, dan jalur evakuasi. Yang kelima adalah informasi tertulis mengenai nomor telepon penting. 1 pemadam kebakaran,
Yang kedua, kantor pos polisi terdekat, kantor polisi terdekat, fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, dan kantor kelurahan desa. Yang terakhir adalah alat komunikasi yang berfungsi dengan baik. Yang kedelapan, makanan dan minuman disajikan secara ala carte atau minimal family style. Tidak menerapkan sistem prasmanan atau buffet. Apabila menerapkan sistem prasmanan atau buffet, agar satu, menempatkan petugas pelayan pada stall atau pada kubok yang disediakan dengan menggunakan masker dan sarung tangan. Yang kedua, tamu dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak minimal 1 meter. Atau melakukan rekayasa teknis seperti pemasangan partisi antara tamu dan petugas, serta untuk menghindari percikan ke makanan. Yang ketiga, semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didesinfeksi secara aman dan sesuai dengan sebelum digunakan kembali atau direpolis lagi. Berikutnya, mengganti, mencuci, dan sanitizer peralatan sesering mungkin. Lanjutnya, karyawan yang bertugas mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Jadi karyawan yang bertugas harus mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Karyawan mengganti sarung tangan sesering mungkin, khususnya setelah menyentuh benda lain selain peralatan makanan dan minuman. Ini terutama untuk food handler. Food handler itu meliputi every service dan every product. Yang kesembilan, diimbau untuk menyediakan peralatan makan sekali pakai yang ramah lingkungan. Ini basicnya cuma himbauan, sekali pakai, makanan yang sekali pakai yang ramah lingkungan, jadi bisa untuk istilahnya di recycle kembali. Ke-10, memastikan tidak ada kerumunan pada setiap aktivitas yang berlangsung di dalam dan di sekitar restoran atau rumah makan. Ke-11, menerapkan physical distancing, jaga jarak dengan berbagai cara seperti 1. Mengatur jarak minimal 1 meter pada saat antri, saat membayar, saat memesan, dan memberikan tanda khusus di lantai bila memungkinkan ada pembatas pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik atau kaca. Yang kedua, pengaturan jarak antar kursi minimal 1 meter atau melakukan rekayasa teknik seperti pemasangan partisi antar tamu di atas meja makan. Yang ke-12, meningkatkan pelayanan pemesanan makanan dan minuman secara daring, layanan antara makanan dan minuman drive-thru, dan lain sebagainya. Berikutnya, menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk, pembersih filter AC secara berkala. Yang ke-14, memastikan seluruh lingkungan restoran, rumah makan dalam kondisi bersih dan saniter dengan melakukan pembersih dan disinfeksi secara berkala minimal 2 kali sehari sebelum buka dan setelah tutup menggunakan disinfektan, cairan pembersih yang aman yang sesuai. Yang ke-15, meningkatkan frekuensi pembersihan dan disinfeksi dengan cara yang aman dan sesuai minimal 3 kali sehari, terutama pada permukaan, perlengkapan, dan peralatan yang sering disentuh oleh tamu maupun karyawan seperti meja, kursi, ruang makan, pegangan pintu, stop kontak dan saklar, keran air, tuas flush toilet, meja kasir, mesin penghitung uang kasir, lantai ruang makan, dan handle pada anak tangga. Yang ke-16, menyediakan pelayanan reservasi melalui telepon, media sosial, atau media daring lainnya. Yang ke-17, bila menyelenggarakan pertunjukan seni, harus mengikuti protokol kesehatan, panduan khusus subsektor musik dan seni pertunjukan, serta SOP kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan yang berlaku di restoran atau rumah sakit. 18. Berkoordinasi intensif dengan Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran, dan kepolisian setempat untuk penanganan kondisi darurat. Yang ke-19,
memastikan seoptimal mungkin penggunaan perlengkapan dan bahan yang ramah lingkungan, sehingga dapat dilakukan recycle, reduce, and reuse, dan replace. Ke-20, memastikan pemanfaatan air dan sumber energi seperti listrik dan gas secara efisien dan sehat dalam rangka menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem. Yang ke-21, memastikan pengelolaan sampah dan limbah cair restoran rumah makan dilakukan secara tuntas, sehat, ramah lingkungan, sehingga dapat tetap menjaga lingkungan serta tidak menyebabkan sumber penyebaran baru untuk COVID-19. Ke-22, memastikan kondisi asri dan nyaman pada lingkungan fisik serta bangunan ruangan secara alamiah dan atau menggunakan rekayasa teknis. Ke-23 adalah pemantauan serta evaluasi penerapan panduan SOP pelaksanaan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan restoran dan rumah makan. Untuk karyawan atau tamu dan pihak lain yang berhasil di rumah makan, ini panduannya. 1. Memastikan diri dalam kondisi sehat dengan suhu tubuh 37 lebih dari 37,3 derajat Celcius, tidak memiliki gejala demam, batuk, nyeri tenggorokan atau sesak nafas sebelum beraktivitas di rumah makan. Jadi pada poin 1 ini kita harus menjaga kondisi sehat kita, kondisi tubuh kita, jangan sampai suhu kita di atas 37,3. Itu udah batas maksimal untuk kita melakukan aktivitas pekerjaan. Tadi sudah diterangkan kalau 2 kali kita ditermokan, dites, itu masih hasilnya sama, otomatis kita diizinkan untuk pulang. Kemudian melakukan perilaku hidup yang bersih dan sehat. Dengan caranya, 1, tidak melakukan kontak fisik. Yang kedua, tidak menyentuh bagian wajah, terutama mata, hidung, dan mulut. Yang ketiga, tetap menjaga jarak aman atau physical distancing. Yang berikutnya adalah mencuci tangan dengan sabun menggunakan hand sanitizer. Berikutnya, memakai alat pelindung dari diri sesuai dengan keperluan, yaitu masker, sarung tangan untuk karyawan, dan masker untuk tamu. Ya, kemarin sudah ada himbauan untuk masker buff ini untuk tidak dipakai. Basicnya masker buff ini masih bisa untuk penuh, istilahnya pori-porinya masih terlalu tipis atau pori-porinya lebar karena dia begitu tipis ya. Terus jangan memakai masker buff ketika kalian bekerja. Berikutnya, menerapkan etika bersih dikala kita batuk maupun waktu bersin. Bagaimana caranya? Kita istilahnya kalau kita bersin atau batuk ditutupin dengan menggunakan seperti ini contohnya. Ya. Jangan pakai tangan, jangan pakai tapi pakai. Memberikan salam dengan cara mengatupkan kedua telapak tangan di dada sebagai pengganti berjabat tangan, seperti kalau orang Jawa itu sugeng siang, sugeng sonten. Ya. Kemudian karyawan menginformasikan kepada pimpinan jika mengalami gangguan kesehatan, demam, batuk, nyeri tenggorokan, dan sesak nafas. Basicnya, apapun kondisi tubuh kalian, kesehatan kalian, ketika kalian sudah tidak nyaman dengan tubuh kalian, tolong infokan ke perusahaan tempat kalian bekerja. Jadi mereka akan segera mereplace kalian waktu shift kalian. Ya. Yang kelima, tamu menginformasikan kepada karyawan atau restoran rumah makan jika mengalami gangguan kesehatan, demam, batuk pilek, nyeri tenggorokan, atau sesak napas. Terus apabila tamu itu melakukan hal seperti ini, jadi dia sudah report ke kita, apa yang kita lakukan? Kalau saya tamu nih, ketika kalian jadi seorang server, Mbak, maaf Mbak, saya agak sedikit batuk nih sama pilek, boleh nggak saya masuk ke restoran? Kalian juga mesti akan bingung dengan hal seperti itu. Yang pertama kalian lakukan adalah 1, physical distancing tetap kita lakukan. Ya, physical distancing. Ketika termogan kita sudah mencapai 37,3 lebih dari itu, lebih dari 37,3, kita tamu disuruh untuk nunggu di luar dulu. Kalau kalian tidak berani mengambil keputusan, infokan ke atasan kalian. Ke atasan kalian yang akan menghandle.
Berikutnya, tamu disarankan untuk reservasi terlebih dahulu melalui telepon, media sosial, atau media daring lainnya. Yang ketujuh, karyawan mengarahkan dan membantu tamu dan pihak lain yang berada di restoran dan rumah makan jika terjadi kondisi darurat. Kondisi darurat ini banyak sekali ya. Ada yang namanya kemarin gempa bumi, ada kejadian kebakaran. Itu yang kalian lakukan adalah yang pertama, tetap kita sudah pasti akan diberikan training ketika kita general orientation, ketika kita masuk kerja pertama kali, ketika hal-hal ini terjadi, di mana assembly point-nya, di mana kita jalan evakuasinya, itu kalian sudah kalian akan diberitahu terlebih dahulu. Yang pertama yang lakukan adalah mengarahkan mengarahkan tamu ke titik assembling point atau titik kumpul dulu. Setelah tamu kita arahkan, baru kita mengamankan dulu barang-barang perusahaan. Mengamankan banyak sekali barang-barang perusahaan, tapi yang bisa kalian amankan saja. Kemudian yang paling penting adalah mengamankan diri kalian. Yang kedelapan, patuhi dan laksanakan SOP yang berlaku di restoran dan rumah makan. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan untuk minggu depan, yaitu panduan secara khusus ya. Panduan khusus tentang penanganan secara khusus COVID-19.